Bagi sebagian orang, Bogor dikenal sebagai kota hujan yang sejuk dan menenangkan. Namun bagi mereka yang mencari nafkah, di sepanjang jalanan Cilengsi, Bogor adalah medan keras untuk bertahan hidup di bawah sorotan lampu merkuri di ruas Trans Yogi. Ribuan pedagang kaki lima menggantungkan harapan dan nasib mereka setiap malam. Hingga tiba pada Rabu malam, 19 November tahun 2025. Kesunyian malam di desa Celengsi Kidul tiba-tiba runtuh. Bukan karena deru kendaraan, melainkan jeritan panik dan aroma darah yang menyengat. Dari sebuah tenda pecel lele, seorang pedagang yang selama ini dikenal tertutup, kini berdiri dengan tangan gemetar, menggenggam kapak. Di hadapannya, seorang pria berseragam organisasi kemasyarakatan tergeletak dengan luka terbuka yang menganga. Kisah ini mengangkat perjalanan Wahyudi, seorang penjual pecel lele yang akhirnya terjerumus ke dalam pilihan kelam. Setelah merasa hukum dan keadilan tak lagi berpihak pada jerih payahnya. Bagaimana dendam yang terpendam selama berbulan-bulan bisa meledak dalam sekejap? Mari kita telusuri kronologinya di Sisi Hitam. Cilengsi sendiri dikenal sebagai kawasan penyangga yang ramai, menjadi jalur penting penghubung antara kawasan industri di Jawa Barat dan ibu kota Jakarta. Wilayah ini seolah tak pernah benar-benar terlelap. Sepanjang jalan Trans Yogi, aktivitas ekonomi informal berkembang pesat. Deretan tenda menjajakan berbagai dagangan, mulai dari durian, pakaian, hingga kuliner malam yang ramai pengunjung. Namun di balik derasnya arus transaksi, ada semacam hukum rimba yang berjalan diam-diam. Di kawasan seperti ini, rasa aman kerap berubah menjadi sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Organisasi kemasyarakatan atau ormas kerap muncul sebagai pengisi kekosongan peran negara dalam mengatur ruang publik. Di satu sisi mereka bisa memberi bantuan, namun di sisi lain tak jarang justru menjadi tekanan bagi pedagang kecil. Di tengah kondisi itulah, Wahyudi menggantungkan hidupnya. Ia merupakan pedagang sederhana yang pekerja keras, berangkat saat sore dan pulang menjelang dini hari, serta selalu berusaha menjauhi konflik. Namun takdir justru mempertemukannya dengan Utsman, atau yang dikenal sebagai Yuas. Utsman bukan sosok asing baginya. Ia adalah seorang penjual kopi yang berjualan tepat di samping tenda pecel lele milik Wahyudi. Tetapi, Utsman memiliki kartu kuat yang ia simpan. Ia merupakan anggota aktif dari sebuah organisasi masyarakat besar, Laskar Merah Putih. Identitas itulah yang kemudian menjadi pemicu, seperti bahan bakar yang menyulut api konflik yang perlahan mulai membesar di antara mereka. Bagi Wahyudi, setiap kali melangkah ke lapak dagangannya, terasa seperti menghadapi ujian keberanian. Relasi antar tetangga yang seharusnya rukun justru berubah menjadi rentetan tekanan dan intimidasi yang menguras emosi. Utsman, yang didukung pengaruh dari organisasi massa yang ia miliki, merasa mempunyai kendali lebih atas area trotoar tersebut. Berdasarkan laporan pihak kepolisian serta kesaksian warga sekitar, Utsman sering menunjukkan sikap dan tindakan yang cenderung provokatif. Bayangkan ketika Wahyudi sedang melayani pembeli, tiba-tiba tali pengikat tendanya sengaja diputus. Bambu penopangnya pun dirusak hingga patah. Ini bukan sekadar keisengan, melainkan bentuk sabotase yang menyerang mata pencahariannya. Bahkan ada satu peristiwa yang sangat membekas dalam ingatannya. Suatu hari, Utsman dengan sengaja memasukkan seekor ayam hidup ke dalam gerobak pecel lele milik Wahyudi. Ayam itu terus buang kotoran sembarangan, hingga mencemari bahan makanan yang seharusnya terjaga kebersihannya. Akibatnya, Wahyudi tidak punya pilihan selain membuang seluruh dagangannya hari itu. Kerugian secara materi mungkin masih bisa dihitung, tetapi rasa terhina sebagai seorang pedagang jauh lebih sulit untuk dilupakan. Belum berhenti sampai di situ, Utsman juga sering mengusir para pembeli yang ingin makan di tempat Wahyudi. Ia melakukannya dengan sikap arogan, bahkan kerap disertai bau alkohol yang menyengat dari mulutnya. Utsman sengaja menciptakan atmosfer yang tidak bersahabat, seolah ingin menegaskan bahwa dialah yang berkuasa di wilayah itu. Wahyudi hanya mampu menahan perasaan, berusaha menerima hinaan yang menyakitkan demi bisa tetap bertahan hidup. Padahal, Wahyudi bukanlah orang yang tidak paham hukum. Jauh sebelum insiden berdarah tersebut terjadi, ia telah berusaha menempuh jalur yang semestinya. Wahyudi sebelumnya pernah melaporkan tindakan Utsman ke Polsek Cilengsi. Ia berharap pihak berwajib dapat memberikan perlindungan terhadap usahanya yang terus diganggu. Pihak kepolisian pun merespons,
Bahkan Utsman sempat masuk dalam perhatian sebagai target berdasarkan laporan-laporan itu. Namun disitulah awal dari tragedi. Wahyudi yang berhati terlalu lembut justru diliputi rasa iba. Melihat bahwa Utsman memiliki anak kecil, Wahyudi akhirnya memilih mencabut laporannya. Ia berharap sikap memaafkan itu bisa membuat Utsman berubah menjadi lebih baik. Namun, dalam dunia premanisme jalanan, kebaikan justru kerap dianggap sebagai tanda kelemahan. Alih-alih berterima kasih, Utsman malah semakin bertindak seenaknya. Ia menganggap Wahyudi sebagai sosok pengecut yang tidak berani melangkah lebih jauh. Intimidasi terus terjadi, bahkan kian meningkat. Kaca gerobak milik Wahyudi dihancurkan. Teror yang datang hampir setiap hari ini perlahan menggerus kondisi mental Wahyudi, menanamkan luka dan amarah yang tersimpan di sudut terdalam hatinya. Pada Rabu malam, 19 November tahun 2025 sekitar pukul 8:30 malam, suasana di lapak pecel lele milik Wahyudi terlihat cukup ramai. Utsman kembali datang, dan seperti yang sering terjadi, ia diduga sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Malam itu, sikapnya tampak jauh lebih kasar dan sulit dikendalikan. Ia mulai berbicara sembarangan, melontarkan hinaan, dan membuat keributan di hadapan para pelanggan yang sedang menikmati makanan. Bagi Wahyudi, malam itu menjadi titik terendah dalam hidupnya. Ia teringat gerobaknya yang pernah dirusak. Ia juga terbayang ayam yang sempat mengotori dagangannya. Ia pun teringat kembali bagaimana laporan yang sempat ia cabut justru dibalas dengan sikap arogan yang semakin menjadi-jadi. Kesabaran Wahyudi akhirnya benar-benar habis. Di matanya, Utsman bukan lagi teman atau sesama pedagang, melainkan sosok yang ia anggap sebagai ancaman bagi keselamatan dan masa depan keluarganya. Dalam emosi yang memuncak, Wahyudi kemudian mengambil sebuah kapak yang memang ada di lapaknya. Barang yang sebenarnya tidak perlu ia keluarkan itu justru dihunus. Tanpa banyak kata, Wahyudi langsung mengayunkan kapak tersebut. Seketika suasana berubah kacau. Keponakan Wahyudi yang berada di tempat kejadian menyaksikan sendiri pamannya bertindak di luar kendali. Ia juga melihat Utsman memegang golok, membuatnya semakin cemas bahwa Utsman bisa saja membalas dengan tindakan yang lebih brutal. Ia dengan sigap menahan Utsman hingga tak berkutik. Malam itu, Utsman menjadi sasaran amukan tanpa henti. Dua rekannya yang berada di sekitar lokasi berusaha melerai, namun kemarahan Wahyudi sudah di luar kendali. Siapapun yang mencoba mendekat dianggap sebagai bagian dari pihak yang menyudutkannya. Kapak itu pun kembali diayunkan, melukai rekan-rekan Utsman. Pada malam itu, jalanan Trasyogi ternodai darah. Utsman terjatuh, tak berdaya dengan luka yang begitu serius. Jeritan warga pecah, memanggil pertolongan secepatnya. Di sisi lain, Wahyudi hanya bisa terpaku, menyadari bahwa tindakannya telah meruntuhkan hidupnya sendiri demi mengakhiri sebuah penderitaan. Aparat dari Polsek Cilengsi pun segera bergerak sigap. Wahyudi bersama keponakannya berhasil diamankan langsung di tempat kejadian tanpa adanya perlawanan yang berarti. Sebuah kapak yang berlumuran darah turut disita sebagai barang bukti. Sementara itu, korban bernama Utsman segera dilarikan ke RSUD Cilengsi untuk mendapatkan penanganan medis. Kondisinya cukup parah, dengan luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani 36 jahitan akibat sabetan kapak yang dilakukan oleh Wahyudi. Dua orang lainnya juga harus menjalani perawatan intensif. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, menyampaikan keterangan resmi yang cukup menyita perhatian publik. Ia tidak membantah bahwa ada motif dendam yang kuat di balik kejadian tersebut. Pelaku merasa kesal karena usahanya kerap diganggu. Sementara itu, korban dikenal sering berbuat ulah, bahkan pernah memasukkan ayam hidup ke dalam gerobak milik pelaku hingga kotorannya berserakan, jelas Kompol Edison. Walaupun pihak kepolisian mengakui adanya unsur provokasi dalam kejadian tersebut, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya. Wahyudi kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan berat. Sementara itu, keponakannya dikenakan pasal 170 KUHP karena dinilai ikut terlibat dalam aksi kekerasan secara bersama-sama. Ancaman hukuman yang dihadapi pun cukup berat, yakni bisa mencapai 5 tahun penjara. Setelah kabar ini menyebar luas di media sosial, banyak warganet justru menunjukkan simpati kepada Wahyudi. Ia dianggap sebagai simbol rakyat kecil yang berani melawan tekanan dari ormas. Lalu, apa yang membuat masyarakat cenderung membela seseorang yang melakukan aksi pemberontakan? Kemungkinan besar karena banyak dari mereka merasa pernah berada di posisi yang serupa. Merasa jenuh dengan praktik pungli serta tekanan dari oknum ormas, dan menganggap laporan kepada pihak berwenang kerap tak memberi hasil cepat. Situasi itu
memicu keputusasaan. Meski begitu, apa yang dilakukan Wahyudi jelas bukan jalan keluar. Aksi mengayunkan kapak mungkin sempat menghentikan ucapan Utsman malam itu, tetapi bukan menyelesaikan masalah. Namun di saat yang sama, ia juga mengakhiri masa depannya sendiri. Anak dan istrinya kini harus kehilangan sosok pencari nafkah. Tenda pecel lele yang selama ini ia bangun dengan penuh perjuangan pun terpaksa berhenti beroperasi. Kini hanya tersisa garis polisi kuning yang membatasinya. Ini adalah tragedi dari dua sisi, menyakitkan bagi korban yang terluka. Namun lebih pilu lagi bagi pelaku seorang yang pada dasarnya baik, tetapi terpaksa melakukan hal kelam karena tekanan keadaan. Kisah dari Cilengsi ini menyimpan pelajaran penting tentang perlunya kehadiran negara hingga ke ruang-ruang kecil seperti trotoar demi melindungi para pedagang kecil dari sikap sewenang-wenang pihak tertentu. Peristiwa ini juga menjadi pengingat akan bahaya memendam amarah tanpa adanya jalur penyelesaian yang adil. Sementara itu, Wahyudi kini harus menjalani hidup di balik jeruji besi. Hingga kini, kami belum memperoleh informasi mengenai putusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Di tempatnya sekarang, mungkin ia merindukan harum sambal terasi dan suara gemericik minyak panas dari tendanya. Sementara itu, di Jalan Trasyogi, para pedagang lainnya tetap melanjutkan aktivitas jual beli dengan penuh kewaspadaan. Mereka berharap tak ada lagi sosok seperti Utsman yang mengganggu ketenangan. Dan tak ada lagi Wahyudi lain yang terpaksa mengangkat kapak hanya demi mempertahankan harga diri. Jika terdapat kekeliruan dalam video ini, informasi yang kurang lengkap, atau perbedaan pandangan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai di sini video dari kami, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.